Selamat malam semua. Shalom. Malam. Shalom, Pastor. Suara saya bisa didengar? Terdengar, Pastor, jelas. Oke, baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam usaha kita, kiat kita untuk menyelami lautan kerahiman ilahi. Hari ini kita memasuki dan ingin mendalami kiat yang keempat, yaitu doa koronka. Namun sebelum kita lebih lanjut, saya mau mengingatkan kembali lagi supaya kita tidak kehilangan memori kita tentang kiat-kiat yang sebelumnya. Kiat yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah kita ikuti bersama-sama, ialah bagaimana menyelami lautan kerahiman ilahi dengan duduk bersimpu dan merenungkan sengsara Tuhan pada jam 3 kerahiman. Itu kiat yang pertama. Kita menimbah kerahiman ilahi dari sengsara Tuhan pada jam 3 kerahiman. Kiat yang kedua, kita menyelami dan menimbah dari lautan kerahiman ilahi, rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita dalam kehadirannya, dalam sakramen Maha Kudus, pada saat adorasi, visitasi kita di hadapan sakramen Maha Kudus. Kiat yang ketiga yang baru saja semalam kita ikuti bersama ialah menyelami lautan kerahiman ilahi melalui rahmat rekonsiliasi, sakramen sukacita, sakramen kerahiman yang kita kenal sebagai sakramen tobat. Dan pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk menyelami lautan kerahiman ilahi lewat doa koronka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, doa adalah sebuah cara di mana manusia datang di hadirat Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, berkisah, bertutur, berbagi pengalaman suka dan duka dengan penuh pengharapan akan kasih dan perlindungan Tuhan. Doa lahir dari sebuah undangan yang Tuhan tawarkan, Tuhan berikan kepada manusia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian, datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Semua kalian, siapa saja yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah dasar yang menjadi alasan kita berani untuk datang berdoa.
bermohon, berkeluh kesah, berbagi kisah, tawa dan tangis kita di hadapan Tuhan. Karena Dia yang adalah Maha Rahim, mengulurkan tangan, mengundang kita, dan menawarkan kelegaan. Dari sanalah lahir doa-doa, rangkaian doa-doa, doa permohonan, doa syukur, doa kelepasan, doa pembebasan, doa penyesalan, semuanya lahir karena berangkat dari undangan Tuhan. Malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari semua doa yang kita kenal, baik yang diajarkan sejak kecil, yang kita hafal, yang kita doakan dalam tradisi-tradisi kita, dalam devosi-devosi kita, kita kerap ucapkan. Dari semua doa itu, ada doa-doa tertentu yang sangat istimewa. Doa yang diajarkan oleh Yesus secara pribadi. Yang pertama, doa Bapa kami. Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam jumlah yang besar. Karena permintaan murid-murid. Karena melihat Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya doa-doa. Sehingga mereka juga ingin mewarisi doa yang diajarkan oleh Yesus. Maka Yesus mengajarkan kepada mereka doa Bapa kami. Kita mengenal doa Salam Maria yang merupakan doa biblis, doa Alkitabiah. Karena doa itu lahir dari mulut malaikat Gabriel. Dan lahir dari mulut Elizabeth yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan doa yang sangat istimewa yang Yesus tawarkan dan berikan kepada Suster Faustina yang sekarang telah menjadi seorang santa. Doa ajaib yang mempunyai kekuatan luar biasa. Yang bila dilakukan dengan keyakinan, dengan iman, dengan cara yang benar, dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka doa itu mempunyai kuasa yang sangat dahsyat. Doa itu adalah doa koronka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sudah puluhan tahun gereja mengenal doa koronka, menggunakannya dan mendoakannya. Namun sampai saat ini masih banyak yang belum mampu untuk mendaras doa koronka dengan benar dan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita
kadang mendaras begitu saja tanpa memaknai bagian-bagian penting dalam doa koronka itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal pertama yang harus kita ingat bahwa dalam mendoakan dan mendaraskan butir-butir koronka, kita sedang menyelami kerahiman ilahi dengan merenungkan luka-luka Yesus, dengan membenamkan diri kita dalam sengsara dan luka-luka Yesus yang pedih. Dan dalam suasana itu, kita benamkan diri kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita dalam sengsara Yesus itu, dalam luka-luka Yesus itu. Kita bawa, kita hantar semua pergumulan kita dan dunia. Kita satukan dengan sengsara Yesus dan kita persembahkan kepada Allah Bapa. Maka doa koronka adalah doa yang secara khusus dipersembahkan kepada Allah Bapa. Doa ekaristis, doa persembahan, doa konsekrasi yang dipersembahkan oleh umat beriman yang sedang mendaras untayan koronka itu. Menyatukan semua derita dunia dan dipersembahkan kepada Allah Bapa. Itu bagian pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada saat kita berdoa, Bapa, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih. Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Kita sadari itu. Kita maknai itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada bagian konsekrasi kepada Bapa itu, kita bertindak sebagai seorang imam. Kita sedang melaksanakan imamat umum kita. Pada saat kita dibaptis, kita mendapat 3 martabat, yaitu imam, nabi, dan raja. Dan pada saat kita mendaras doa koronka, kita sedang melaksanakan martabat kita sebagai imam dalam martabat imamat umum yang kita terima lewat baptisan. Maka sadari itu peranmu pada saat Anda sedang mendoa, mendaraskan doa koronka. Sadari bahwa Anda sebagai seorang imam sedang mengangkat tubuh dan darah Tuhan, jiwa dan kealahan Tuhan, dan mempersembahkan sebagai pendamaian untuk dosa pribadi kita dan dosa seluruh dunia. Itu hal pertama yang hendak saya tegaskan pada malam hari ini, agar kepada semua devosan sungguh-sungguh menyadari dan menghayati perannya dalam mendoakan doa koronka, mendaras butir-butir koronka teristimewa pada bagian doa Bapa kepadamu, kepersembahan tubuh dan darah, dan selanjutnya. Kita hayati itu, kita sadari itu. Kita sedang membenamkan diri dalam sengsara Yesus.
Kita sedang membenamkan diri juga dalam sengsara sesama kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sesudah kita mempersembahkan, mengkonsekrasikan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Tuhan kita Yesus Kristus, maka bagian yang kedua adalah permohonan kita. Permohonan dengan sebuah keyakinan demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tentu sebelum kita mendaras Koronka, kita sedang membawa sejumlah beban, persoalan yang hendak kita gumuli dalam doa kita. Beban-beban saudara-saudari kita. Barangkali ada orang-orang yang meminta kita membawa mereka dalam pergumulan, dalam doa kita. Maka pada bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudari, hadirkan mereka secara real. Minta dengan kekuatan sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Belas kasih kepada mereka yang sedang kita gumuli, mereka yang sedang kita bawa dalam doa. Kita mohon dengan iman, dengan percaya. Kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berdoa karena kita kejar target jam. Sehingga doa kita itu begitu cepatnya mengalir, tapi kehilangan maknanya. Sadarilah bahwa kita sedang membenamkan diri dalam sengsara Yesus dan kita minta. Kita lagi berada dalam samudra derita Yesus. Kita sedang membenamkan diri kita dalam derita itu dan kita mohon kerahimannya. Seperti Yesus yang sedang tergantung di kayu salib, menengadah kepada Bapaknya dan berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di sana kita berseru, mohon penyertaan Tuhan, mohon kerahiman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita sudah begitu lama, bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan mungkin sudah puluhan tahun kita mendaras doa Koronka. Tetapi barangkali kita belum menghayatinya dengan benar. Pada malam hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mendoakan, menggunakan doa Koronka ini dan mendarasnya secara benar. Sebagaimana yang Yesus kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, doa Koronka ini doa yang penuh kuasa. Kalau kita lakukan dengan benar, dia dapat menghancurkan kuasa-kuasa gelap. Ini doa istimewa yang Tuhan berikan kepada Suster Faustina dan kepada kita. Yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan,
yang menjadikan Tuhan satu-satunya andalan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari. Daraslah doa koronka dengan penuh iman, penuh keyakinan, dan dengan cara yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kepada Suster Faustina, Yesus menegaskan agar mendaras koronka itu dengan benar. Bapak boleh lihat, Bapak Ibu saudara-saudari, boleh bolak-balik buku harian Faustina nomor 1541. Jadi Yesus menegaskan didaras dengan benar. Apa yang dimaksudkan dengan benar? Yang pertama ialah kita mendaras doa koronka penuh dengan kerendahan hati, dengan pengharapan dan iman yang kokoh akan belas kasih Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemurnian hati dan pikiran. Kalau kita sedang mendaras koronka, kita sedang menggumuli sebuah masalah, kita sedang membawa seseorang dalam doa kita, maka lepaskan semua hal yang lain dan gumulilah orang itu dengan hati yang sungguh-sungguh tulus, murni. Yesus menekankan motivasi yang murni dalam mendaras koronka bila membawa jiwa-jiwa. Hal ketiga yang dimaksudkan dengan mendaraskan koronka dengan benar ialah cinta. Kita mendoakan seseorang karena cinta. Karena di dalam diri orang yang sedang kita doakan itu, kita melihat Tuhan kita yang sedang menderita. Maka kita mendoakan dengan cinta. Itu yang dimaksudkan Yesus dengan mendoakan, mendaraskan doa koronka dengan benar. Hal yang kedua, Yesus juga berpesan kepada Faustina bahwa mendaraskan doa koronka itu harus selaras dengan kehendak Tuhan. Nah ini bagaimana kita mau tahu kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita perhatikan rumusan doa yang Yesus ajarkan, baik itu doa Bapa kami maupun doa koronka, Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya dan Suster Faustina untuk terikat, terbelenggu dengan dirinya. Tapi Yesus selalu menggunakan kata kami. Komunitas. Kita ada dalam kebersamaan. Kita ada di tengah-tengah dunia. Menyelaraskan doa kita dengan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki ialah keselamatan setiap orang dan keselamatan dunia. Maka doa koronka yang kita bawa hendaknya doa mendoakan orang-orang lain. Mendoakan mereka yang sedang menderita, mendoakan dunia. Itulah pesan Yesus kepada Faustina, agar kita merengkuh sebanyak mungkin orang, kita bawa mereka, kita benamkan dalam lautan kerahiman hatinya lewat koronka. Ada aspek sosial di sana. Ada nilai kolektif di sana. Ada unsur komunitas di sana.
bukan persona pribadi, tetapi dalam kebersamaan, dalam kesatuan dengan saudara-saudari kita, dalam kesatuan dengan seluruh dunia. Itulah yang dikehendaki Yesus pada saat kita mendaraskan doa koronka. Kalau kita buat itu dengan benar dan selaras dengan kehendak Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, percaya bahwa doa koronka itu punya kuasa yang sangat dahsyat. Doa koronka juga Yesus mintakan untuk kita bawa dalam perutusan kita menyelamatkan dan membebaskan jiwa-jiwa. Jadi doa koronka adalah sebuah senjata yang kita bawa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan membebaskan jiwa-jiwa. Jiwa yang paling bebal sekalipun, kita akan menangkan dia kalau kita percaya. Kita berdoa dengan penuh kerendahan hati dalam iman pengharapan. Dengan kemurnian hati, ketulusan, dan dengan cinta. Dan kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, percaya bahwa jiwa yang sedang kita doakan diselamatkan dan dibebaskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Yesus berpesan kepada Suster Faustina, "Putriku, tolonglah aku. Selamatkanlah seorang berdosa dengan yang menghadapi ajal. Daraslah bagi dia koronka yang kuajarkan kepadamu." Yesus minta tolong kita. Dia minta tolong Faustina, dan saat ini Yesus minta tolong kita masing-masing. Untuk ambil bagian dalam gerakan menyelamatkan jiwa-jiwa. Teristimewa mereka yang sedang menghadapi ajalnya. Dan senjata yang kita pakai, Yesus minta, daraslah bagi dia koronka yang kuajarkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sekali lagi ada banyak doa yang boleh kita pakai. Tapi ini adalah doa yang istimewa yang Yesus sendiri ajarkan dan Yesus minta agar kita gunakan dalam memenangkan jiwa-jiwa. Yesus juga berkata kepada Faustina, berdoalah sebanyak mungkin untuk orang yang menghadapi ajal. Dengan permohonanmu, perolehlah bagi mereka pengharapan akan kerahimanku. Sebab merekalah yang paling membutuhkan kerahiman ilahi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berdoalah sebanyak mungkin. Doa koronka adalah doa yang mampu meredakan murka Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, doa koronka adalah doa yang mampu meredakan murka Allah. Tidak ada doa lain yang mampu meredakan murka Allah selain doa koronka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada sebuah peristiwa, Faustina dalam pengalaman rohaninya
melihat bagaimana Allah telah menyiapkan hukuman yang sangat memilukan bagi semua negara. Malaikat-malaikat penghancur sudah siap. Dan Faustina melihat semuanya itu. Faustina tergerak oleh belas kasihnya. Dia tidak mau orang-orang itu mengalami penderitaan sengsara. Maka dia berdoa dengan berbagai macam jenis doa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi ternyata doanya itu tidak punya pengaruh sedikit pun. Murka Allah menyala-nyala. Dan sebentar lagi vonis itu dijatuhkan. Pedang keadilan itu dijatuhkan. Murka Allah itu akan segera membakar habis manusia. Tetapi Faustina teringat akan doa Koronka. Dan dia berkata, ketika aku berdoa dengan cara yang Tuhan ajarkan itu, aku melihat ketidakmampuan malaikat untuk melaksanakan hukuman yang adil, yang setimpal dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Pada saat Faustina mendaras doa Koronka itu, Faustina melihat malaikat-malaikat itu seakan-akan dilucuti, tidak berdaya untuk melaksanakan hukuman yang sudah ditetapkan. Murka Allah redah dengan sendirinya. Sungguh luar biasa. Doa Koronka mempunyai kemampuan dan kekuatan yang dahsyat. Yesus berkata, kalau engkau tidak mengikat tanganku, aku pasti sudah menurunkan banyak hukuman ke atas bumi. Doa Koronka itu seakan-akan mengikat tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang sudah terangkat untuk menetapkan hukuman. Seakan-akan terikat dan terbelenggu lewat doa Koronka yang didaras oleh Faustina. Hal yang sama Tuhan juga minta agar kita buat, kita lakukan. Kita daras doa Koronka. Kita mohon pertobatan dunia, pertobatan jiwa-jiwa. Itulah misi perutusan yang kita bawa sebagai orang beriman. Lewat doa Koronka itu, Yesus menunjukkan betapa kerahimannya itu luar biasa. Keputusan sudah mau final, tetapi dengan doa Koronka, keputusan itu bisa ditarik kembali. Menunjukkan betapa kerahiman ilahi itu begitu luar biasa. Dia mendengarkan doa orang yang benar dengan cara yang benar. Semoga kita semua diberkati, diteguhkan, agar dalam doa-doa kita menggunakan doa Koronka, kita sungguh-sungguh berdoa dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadilah orang-orang, prajurit-prajurit, ksatria-ksatria yang memenangkan banyak jiwa karena menggunakan senjata kerahiman doa Koronka. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih atas renungannya, Pastor Han. Saya rasa Terima kasih. ya sahabat LPF juga mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Pastor Han. Izinkan saya untuk merangkum beberapa poin dari renungan pada malam hari ini. Yang pertama adalah doa Koronka selain doa Bapa Kami
itu diajarkan oleh Yesus secara pribadi, khususnya doa koronka diajarkan kepada Suster Faustina. Doa koronka itu saat mendaraskannya, kita harus merenungkan luka-luka Yesus. Kita melaksanakan martabat kita sebagai imam saat kita mendaraskan doa koronka. Jadi, hayatilah hal tersebut, benamkanlah diri kita pada sengsara Yesus. Permohonan dengan keyakinan, penuh iman, dan cara yang benar. Dalam hal ini, cara yang benar adalah saat mendaraskan doa koronka adalah kita harus bersikap rendah hati. Kemudian yang kedua adalah kemurnian hati dan pikiran. Jadi motivasi kita haruslah murni dalam saat mendoakan doa koronka. Yang ketiga adalah kita mendaraskan doa koronka dengan rasa cinta. Cinta kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Yang keempat adalah harus selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini, kita dalam mengucapkan doa koronka mengutamakan unsur komunitas, bukan pribadi. Kemudian doa koronka ini mampu untuk menyelamatkan dan membebaskan jiwa-jiwa, apalagi jiwa dalam sakratul maut. Serta doa koronka juga mampu meredakan murka Allah. Itu yang bisa saya petik dari renungan Pastor Han pada malam hari ini.